Enterprise system itu sebenarnya apa? Pasti ada pernah mendengar istilah sistem informasi. Nah, apa bedanya sistem informasi dengan enterprise system? Untuk memahami ini, awal mulanya harus kita ketahui semuanya kita mengambil keputusan apa yang kita lihat, apa yang kita percayai. Itu semuanya berawal dari data terlebih dahulu. Jadi data diolah menjadi informasi, informasi diolah menjadi pengetahuan, pengetahuan diolah lagi baru menjadi namanya wisdom, kebijaksanaan. Ada sistem informasi, makanya tidak ada sistem data, karena data itu masih mentah sekali. Mendengar berita, itu informasi atau data? Itu adalah informasi, karena sudah diolah. Kalau saya membaca media sosial, itu data atau informasi? Itu relatif. Kalau misalnya media sosial, dia mengambilnya dari website yang memang sah, yang sudah diyakini, itu berarti udah informasi. Tetapi kalau media sosial yang orang membuat konten sendiri, itu belum tentu informasi, itu mungkin masih data. Kita mendengar percakapan orang, itu masih data, selama kita belum bisa membuktikan kebenarannya. Karena informasi itu seyogyanya harusnya udah benar. Tetapi tidak 100% juga, karena bisa aja kita salah mengartikan. Kita punya knowledge yang berbeda, itu bisa jadi. Nah, tetapi apapun itu ceritanya, data diolah dulu baru bisa menjadi informasi. Informasi tersebut yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan, pernah tidak saya ngambil keputusan, udah yakin, ternyata salah ngambil keputusan. Itu pasti itu. Nah, jadi pengetahuan itu tidak selamanya pengetahuan yang dari hasil keputusan yang kita buat setiap harinya. Saya buat 100 keputusan. Bisa aja dari 100 keputusan itu 20 saja yang benar. 80 itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu juga disebut sebagai pengetahuan. Nah, dari sana semakin bertambahnya usia, bertambahnya hari, hari demi hari, itulah yang terakhir menjadi wisdom, seperti itu. Oke, balik lagi kepada inti kali ini adalah mengenai informasi. Sistem informasi dengan enterprise system, sama-sama sistem. Berarti yang beda adalah apa sih yang membedakan informasi dengan enterprise. Informasi udah jelas, berarti di sini sistem yang telah mengolah data sehingga menjadi informasi. Output dari sistem informasi ini kita lihat bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ketika kalau memang kita yakin itulah sebagai dasar pengetahuan kita. Itu sistem informasi. Kalau enterprise, enterprise ini aslinya merupakan kolaborasi dari tiga hal, yaitu sistem, bisnis, plus teknologi. Aslinya seperti ini. Jadi definisi enterprise adalah sistem plus bisnis plus teknologi. Makanya ada enterprise system. Di dalamnya udah pasti ada bisnis. Kalau tidak, gak mungkin dong. Kalau misalnya saya seorang chef, saya buat sistem untuk kontrol bagaimana cara saya mengatur bahan baku. Itu masih disebut sebagai sistem informasi kalau untuk kepentingan pribadi. Nah, tapi kalau memang udah kepentingan yang lebih besar, berarti bisnis. Sistem, ini kenapa teknologi? Bukannya sistem itu udah pasti teknologi. Salah. Sistem belum tentu pakai teknologi. Perusahaan atau bisnis konvensional, dia tidak beli komputer pun. Dia tidak menggunakan sistem. Tetapi dia menjalankan SOP. Itu udah disebut sebagai sistem. Jadi SOP itu adalah Standard Operating Procedure. Aturan main, prosedur yang harus aturan-aturan yang harus kita ikuti, langkah-langkah yang harus kita ikuti. Itu kan langkah-langkah. Makanya kalau kita lihat perusahaan konvensional yang tidak pakai sistem, kok bisnisnya bisa jalan? Ya karena SOP-nya jalan, peraturannya jalan. Nah, oleh karenanya, kalau memang sistem kita kombinasi lagi dengan teknologi dan diperuntukkan untuk bisnis, itulah yang disebut sebagai enterprise. Jadi waktu belajar enterprise system nantinya akan muncul istilah yang disebut ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi kalau dilihat, ini ada accounting IS, finance IS, dan lain sebagainya. Yang di atas ini masing-masing itu disebut sistem informasi. Atau lebih tepatnya adalah sistem informasi itu yang berdiri sendiri-sendiri. Sistem informasi untuk Departemen Accounting, sistem informasi untuk Departemen Finance, sistem informasi untuk Departemen Marketing. Jadi yang berdiri sendiri-sendiri itu disebut sistem informasi. Bisa jadi
satu departemen, satu database. Mereka sudah terintegrasi belum? Belum. Oleh karenanya, hadirlah Enterprise Resource System. Dia menggabungkan sehingga hanya satu sistem. Pada saat orang pembelian melakukan pembelian, langsung datanya itu langsung ngalir ke accounting. Seperti itu. Langsung pada saat data barang diterima, gudang langsung bertambah stoknya. Itu semuanya sudah terintegrasi. Itulah namanya enterprise. Connected semuanya. Kalau sistem informasi, belum tentu connected. Nah, misalnya kalau di sistem informasi, pembelian ada sistemnya sendiri, accounting ada sistemnya sendiri. Itu belum koneksi, berarti bagaimana cara accounting dapatkan data? Ya harus minta data dulu dari orang pembelian, kemudian mereka masukkan atau input atau upload apapun itu ceritanya. Nah, barulah nyambung. Itu kan jadinya melakukan hal yang double job istilahnya. Output dari orang pembelian, departemen pembelian, menjadi input untuk departemen accounting. Nah, itu kan ribet nih. Kenapa nggak sekali jalan saja? Itulah hal dia namanya Enterprise Resource Planning, ERP system. Oke, jadi nanti harusnya ini diagram ini akan dipelajari, mungkin bentuknya yang berbeda saja, tapi konsepnya sama. Tapi fondasinya itu ada 3 yang di bagian bawah. Intinya adalah teknologi yang mensupport dia. Teknologi komponen, teknologi personal, sumber daya manusianya, dan layanan IT-nya itu sendiri. Layanan IT ya salah satunya UX, itu juga termasuk bagian dari komponen IT ataupun layanan juga bisa. Karena kalau layanan ini mungkin sistem yang lebih ke arah non-fungsional. Bagaimana sistem seperti untuk kepentingan auditing yang lebih supporting, lebih controlling. Ya, jadi balik lagi, sistem informasi dan enterprise system, lebih besar mana? Enterprise system. Oleh karenanya, boleh tidak sebut enterprise system sebagai sistem informasi? Boleh. Tetapi sistem informasi boleh tidak disebut sebagai enterprise system? Tidak boleh. Itu terbalik. Karena enterprise kuncinya adalah SBT, sistem, bisnis, dan teknologi. Oke, itu pemaparan saya mengenai enterprise system. Thank you.